Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini Bapak ingin membuat materi tentang pasar ya. Ini merupakan materi terakhir yang harus Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini dapat tersampaikan dengan baik walaupun melalui video ya. Oke. Tidak usah panjang lebar ya. Bapak selalu mengingatkan sebelum belajar ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Baik, langsung saja masuk ke materi kita ya. Nah, ini. Nah, ini materi kita yaitu tentang pasar ya. Materi kita tentang pasar. Kegiatan di pasar itu anak-anak, sebagaimana yang pernah kita sama-sama tahu ya, kegiatannya pasti sangat ramai ya. Apalagi kalau hari tersebut merupakan hari pasaran gitu ya. Ada hari pasaran. Iya. Jadi pasar itu ada dua, anak-anak. Pasar harian, ada pasar mingguan. Pasar harian itu ya setiap hari ada gitu ya. Bisa kalian kunjungi seperti di Keranggot ya. Nah, itu pasar harian. Pasar mingguan itu yang buka 1 minggu sekali pada waktu-waktu dan hari tertentu. Misalnya kayak KJ, itu dulu sebelum pandemi kan buka setiap hari Minggu. Nah, itu pasar mingguan yang dibuka seminggu sekali. Makanya selalu rame. Nah, di pasar mereka melakukan kegiatan transaksi jual beli barang ya, dengan cara melakukan tawar-menawar terlebih dahulu gitu ya. Nggak langsung bayar, enggak. Jadi kalau kalian di pasar harus melakukan tawar-menawar terlebih dahulu. Setelah terjadi kesepakatan antara harganya, jumlah barangnya, nah baru di situ dilakukan pembayaran atau transaksi. Pasar sebagaimana yang kita tahu itu dibagi menjadi dua. Nah, jenisnya ya. Jadi pasar tradisional seperti ini, pasar modern. Nah, seperti ini ya. Nah, coba kalian bedakan apakah ada perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern? Nah, pastinya ada ya perbedaan. Perbedaan tersebut sebenarnya dapat kita uh, lakukan atau kita dapat melihat dari kualitas barang dagangan, cara penataan barang dagangan, tempat dan harganya, gitu ya. Biasanya di pasar modern itu barang ditata dengan rapi, tempatnya bersih, gitu ya. Harganya pun sudah pasti, gitu. Gitu ya. Di sana sudah ada label harga, ya, tidak terjadi proses tawar menawar lagi, gitu. Nah, sedangkan di pasar tradisional biasanya di penempatan barangnya juga kurang rapi, yang menjajakan juga berpakaian sekenanya gitu kan, yang penting sopan kan gitu ya. Terus pasar tradisional terkesan lebih kumuh dibandingkan dengan pasar modern. Nah itu. Apakah pasar hanya mempunyai peranan sebagai penyedia barang untuk kebutuhan sehari-hari saja? Nah, gitu. Jadi kita bisa jawab, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan berupaya untuk memperoleh barang dan jasa ini karena memang manusia membutuhkan, gitu ya. Barang dan jasa yang diperlukan tersebut sebagian besar itu disediakan di pasar, gitu loh. Contohnya sayuran, ikan, beras, ya kan? Pokoknya kebutuhan makan kita semuanya ada di pasar. Termasuk pakaian, itu juga ada di pasar. Nah,
Kalau kita agak ke sekitar pasar, di sana juga banyak toko-toko yang menjual mebel dan sebagainya. Sehingga pasar itu dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Itu ada di sana. Jadi, dalam pengertian yang paling sederhana, pasar itu dapat diambil satu pengertian merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk apa? Untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Nah, itu pengertian pasar secara modern, secara modern, secara sederhana, ya. Tapi di era globalisasi saat ini, tidak seperti itu, gitu loh. Transaksi tidak hanya terjadi di pasar, bisa saja transaksi itu ada di rumah, gitu ya. Melalui apa? Melalui SMS dan melalui secara online, gitu, gitu kan? Oleh karena itu, pengertian pasar secara luas, jadi pasar itu tidak terbatas pada tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Begitu. Jadi, pengertian pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan apa? Kegiatan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan. Nah, itu ya anak-anak ya. Itu pengertian pasar secara luas. Ada beberapa unsur untuk membentuk suatu pasar atau terbentuknya suatu pasar. Yang pertama, itu adanya barang yang akan diperjualbelikan, ya. Baik itu nyata maupun hanya contoh atau sampel, gitu ya. Kalau pasar online biasanya dia hanya menjual contoh-contoh saja atau gambar-gambar saja, gitu ya. Yang kedua, adanya penjual dan pembeli, baik yang bertemu secara langsung maupun yang tidak bertemu secara langsung. Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harus ada kesepakatan, ya. Yang berikutnya, yang keempat, ada media komunikasi, gitu loh. Baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Jadi untuk yang nyata kita komunikasinya secara langsung di tempat pasar, ya. Tapi untuk yang tidak nyata biasanya bisa melalui nomor WA, kan gitu ya. Berarti ada sarana komunikasi. Kita anak-anak, itu ada unsur-unsur terbentuknya suatu pasar. Pasar memiliki fungsi, ada 3 fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi membentuk harga karena adanya proses tawar-menawar. Yang ketiga, fungsi promosi, mengenalkan barang kepada konsumen dari produsen. Oke, kita akan bahas satu persatu. Fungsi distribusi, pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen kepada konsumen. Nah, melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara, gitu loh. Nah, melalui perantara, kalau kita membeli barang secara online itu biasanya menggunakan perantara, kan? Ada JNE, ada JNT, gitu kan? Nah, itu.
Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat, gitu loh. Nah, lancarnya distribusi barang dan jasa itu menunjukkan fungsi pasar tersebut berjalan dengan baik atau tidak, begitu. Jadi, eh, itu tadi fungsi distribusi. Berikutnya fungsi pembentukan harga. Pembentukan harga pasar, jadi harga pasar itu terbentuk akibat adanya proses atau kegiatan tawar menawar gitu loh. Adanya kegiatan tawar menawar harga gitu ya. Terhadap apa? Jumlah dan jenis barang yang diinginkan oleh pembeli dan ditawarkan oleh penjual. Begitu ya. Berikutnya fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat gitu loh. Gitu ya. Jadi si penjual itu. Nah, barang yang dipromosikan biasanya akan dipajang di tempat yang mudah dilihat oleh konsumen. Dengan memajang barang hasil produksi tersebut diharapkan menarik minat konsumen untuk membeli gitu loh. Dan biasanya kalau promosi itu harganya murah. Tujuannya apa? Supaya menarik minat konsumen. Karena konsumen kan pada dasarnya selalu menginginkan barangnya bagus, kualitasnya bagus, harganya murah. Sebagaimana yang kita sama-sama tahu, prinsip ekonomi. Sedangkan penjual inginnya harganya yang tinggi. Kenapa? Untuk mendapatkan laba yang maksimal. Begitu. Nah, ini tadi fungsi pasar. Berikutnya ada dua macam pasar ya. Kalau kita perhatikan di sini, ada pasar konkret, ada pasar abstrak. Pasar konkret atau pasar nyata, gitu ya. Yaitu pasar yang unsur-unsur pasarnya itu nyata, penjualnya ada, pembelinya ada, barang yang diperjualbelikan juga ada di situ. Yang jual bisa ngobrol sama yang beli, sama-sama bisa melihat orangnya, pembelinya bisa pegang barangnya, yang jual juga begitu. Di situ bisa saling tawar menawar, gitu ya. Nah, bisa bertemu kesepakatan yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar, gitu. Nah, sedangkan pasar abstrak ini pasar yang antara penjual dan pembelinya tidak ketemu, gitu loh. Si penjual nggak ketemu dengan pembeli, pembelinya juga nggak ketemu dengan penjual, gitu ya. Nah, tapi barangnya bisa nyampe, gitu loh. Dan penjual bisa menerima uang. Contohnya, kita membeli pizza menggunakan GoFood, gitu kan. Nah, tinggal kita buka aplikasi GoFood-nya, lalu kita pesan, datang deh barangnya diantar oleh perantara ya. Biasanya begitu. Nah, gitu. Dan kita bisa membayar barang tersebut, gitu ya. Bisa membayar barang tersebut melalui bisa bayarnya ke perantaranya itu, bisa juga menggunakan pembayaran yang secara online, gitu, sesuai kesepakatan. Nah, menurut jenis barang yang diperdagangkan, pasar itu ada dua. Ada pasar yang menjual barang konsumsi, ada juga pasar yang menjual barang produksi. Pasar yang menjual barang konsumsi, nah contohnya adalah pasar yang menjual barang-barang untuk keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket, mall gitu ya. Nah, gitu kan. Kalau sering main ke sana. Nah, itu adalah pasar yang menjual barang-barang konsumsi.
gitu loh. Karena untuk keperluan sehari-hari gitu. Bagaimana dengan pasar produksi? Nah, pasar produksi jadi pasar yang menjual barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan untuk faktor-faktor produksi. Contohnya pasar tenaga kerja, gitu kan? Nah, itu dia merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan di sana, kan gitu. Pasar modal, gitu kan? Gitu. Biasanya untuk pengusaha mencari modal, gitu, anak-anak. Nah, menurut luas jaringan distribusinya, pasar itu dibagi menjadi 4. Pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Pasar setempat atau pasar lokal, gitu ya. Nah, pasar yang digunakan oleh masyarakat sekitar, gitu loh. Dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar yang ada di daerah tersebut. Gitu loh. Bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya di tempat tersebut. Contohnya di pasar Klewer dan pasar Beringharjo. Di Jogja sana sama di Solo itu biasanya jual banyak batik. Kenapa? Ya karena memang itu ciri khas gitu loh. Nah, kalau di kita ciri khasnya apa ya? Emping gitu kan? Emping di daerah Jogja juga emping nggak ada. Oh nggak ada ya, bukan nggak ada, ada harganya mahal. Di Cilegon harganya murah, gitu kan? Ikan, gitu kan? Hasil laut. Nah itu juga di daerah Cilegon murah, gitu loh. Karena Cilegon dikelilingi oleh pantai, gitu loh. Sama di pasar Cilegon juga menjual hasil batik, tapi batik Cilegon, gitu ya, sangat berbeda. Nah itu ada ciri khas daerah masing-masing. Nah untuk pasar nasional itu pasar yang mencakup pembelinya dalam wilayah satu negara, gitu loh. Biasanya untuk ini yang gampang saja Bapak ambil contoh kayak Shopee atau Lazada gitu ya. Nah itu kan dia untuk pasar nasional. Yang beli siapa? Yang beli seluruh warga negara Indonesia bisa membeli secara online kebutuhannya, dan kebutuhannya itu hasil pembelian mereka pun barangnya bisa dikirimkan ke eh, pembeli itu sesuai dengan daerahnya masing-masing seluruh Indonesia itu ya. Nah itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia. Nah, kalau regional ini berdasarkan wilayah negara ini. Pasar ini biasanya meliputi negara-negara yang ada di satu kawasan. Contohnya Indonesia. Indonesia ini berada di kawasan Asia kan? Nah, jadi kita bisa jual beli dengan negara-negara yang ada di Asia gitu ya. Ada kerjasama antar negara di Asia, ada kerjasama ekonomi Asia di sana kan. Nah, di sana bisa perdagangan negara-negara se-Asia gitu ya. Amerika masuk enggak? Ya enggak, karena Amerika bukan negara Asia, di wilayah Asia maksudnya. Nah, sekarang untuk yang internasional ini lebih luas dia, gitu ya. Barang yang dijual pun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di dunia. Semua masyarakat yang di dunia ini membutuhkan minyak, ya. Nah, Indonesia negara penghasil minyak, gitu ya. Nah, itu Indonesia bisa ikut menjual minyaknya yang dibutuhkan oleh negara-negara yang ada di dunia gitu loh. Karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak. Nah, itu anak-anak materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini dapat kalian terima dengan baik ya. Walaupun sangat sangat minim sekali gitu ya, sangat-sangat minim sekali. Jadi mudah-mudahan
materi ini dapat kalian pahami ya, walaupun sangat minim. Untuk kalian yang tidak jelas, silakan nanti kalian tanyakan di classroom ya, di kolom komentar. Nanti insya Allah akan Bapak jawab ya, satu per satu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.